Transformasi jati diri. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjalanan hidup seseorang yang mulanya biasa saja, bahkan penuh keterbatasan, tidak selalu akhir dari segalanya. Andi Flores Noya contohnya. Belitan kemiskinan, penderitaan, dan kekerasan hidup menjadikan dirinya selalu berbagi, menebar kebaikan, dan percaya bahwa niat baik akan menemukan jalannya. Ucapan sederhana gurunya di kelas 4 SD dan belas kasih ibunya menjadi doa dan penyemangat dalam meraih masa depan. Siapa tidak kenal karyanya, program TV edukatif inspiratif Kik Andi? Juga benihbaik.com, sebuah jejaring penggalangan dana bagi yang mengalami kesulitan dukungan terkait isu sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Kepahitan masa lalu disadarinya sebagai rencana Tuhan untuk bertransformasi menjadi seorang tokoh teladan. Injil hari ini berbicara tentang pemberdayaan para murid. Apapun latar belakang dan kelemahan mereka untuk tugas misioner ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk, Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya tentu sangat berdampak membentuk jati diri mereka. Ia memberi para murid arah dan tujuan hidup yang jelas, kepercayaan diri, dan ketahanan mental. Tanda-tandanya luar biasa: mengusir setan, fasih berbahasa yang baru, memegang ular berbisa, minum racun mematikan tanpa celaka, juga menyembuhkan orang sakit dalam nama Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus. Dia adalah kemenakan Barnabas yang kabur di tengah perjalanan misioner Paulus dan Barnabas ke Antiokhia. Namun, kelak pelayanan Markus dipuji Paulus. Bahkan Markus dianggap anak oleh Santo Petrus seperti dalam bacaan pertama hari ini. Transformasi jati diri dari seorang anak nakal menjadi orang yang amat berguna dibuktikan oleh Santo Markus sebagai sekretaris Petrus, teman sekerja Paulus, tokoh penting jemaat perdana non-Yahudi, dan penulis Injil paling tua sebelumnya diwartakan lisan. Injil Markus berlambang singa bersayap menjadi referensi penting bagi Injil sinoptik dan pembelajar pemula kitab suci. Beliau
adalah Uskup Alexandria Koptik yang mati dibunuh sebagai martir. Marilah kita tunjukkan jati diri kita sebagai umat pilihan Allah dan saksi Kristus sejati yang diutus, walaupun kita penuh dosa dan kesalahan masa lalu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi murid-Mu. Semoga kuasa dan kasih-Mu selalu menyertai kami dalam proses transformasi jati diri, sehingga yang semula jadi masalah dan beban dapat menjadi umat misioner sejati. Amin.